Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil islam wa hassana 'ala as-salah wa bayyana lana subul al-falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Daraji MSI selaku Ketua Umum YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Dan yang kami hormati seluruh jajaran pengurus YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, Ketua Porsapen Kecamatan Ngalian. Dan yang kami hormati Ketua Komite SD Hajah Isriati Baitur Rahman II beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Ibu Indah Haryanti Nur Purnama SPSI selaku Kepala Sekolah SD Hajah Isriati Baitur Rahman II. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta pegawai SD Hajah Isriati Baitur Rahman II yang terbahagia. Hamdan wa syukran lillah. Marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menikmati dan mensyukuri atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berpartisipasi dan berkumpul dalam acara rapat kerja SD Hajah Isriati Baitur Rahman II tahun pelajaran 2025-2026 dengan tema membangun sinergi Satu visi, satu misi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tak henti-hentinya kita membaca sholawat, kita termasuk umat yang didapun Nabi Muhammad, kita termasuk umat yang dicintai Nabi Muhammad, dan kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, acara pembukaan rapat kerja sekolah SD Hajah Isriati Baitur Rahman II akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyanyian lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Isriati Baitur Rahman II. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan. 5. Pengarahan Ketua Umum YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Dan yang keenam, doa dan berdoa. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadiyah surah Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan semoga surah Al-Fatihah agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keridhaan. Amin, amin, Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas SD Hajah Isriati Baitur Rahman. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustaz Ahmad Adib Nawawi SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم لرأيته خاشعا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan ayat suci bisa memberikan keberkahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Muhammad Jafar S.A. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Istiati Baitur Rahman 2 Semarang kepada Ibu Pindah Hardianti Purnama SPSI kami persilakan. Baik tafadhol ini alaiha wasyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Umum YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah atau yang mewakili, yang sangat saya hormati seluruhnya Bapak-bapak pengurus YPK Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya hormati Komite SD Haja Isriati beserta jajaran pengurusnya, dan yang sangat saya banggakan seluruhnya Bapak, Ibu, guru dan pegawai SD Haja Isriati Baitur Rahman Semarang. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan agenda besar dari sekolah tercinta kita, yaitu rapat kerja tahun ajaran 2025-2026. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kemauan, diberikan kesehatan untuk bersama-sama bersinergi bersama membangun sekolah kita menjadi lebih baik. Tak lupa salam serta sholawat kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya biasa kita di yaumil akhir nanti. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruhnya tamu undangan yang sudah tersorawuh menyempatkan untuk mengikuti kegiatan raker pembukaan hari ini. Bapak Ibu semuanya, hari ini seluruhnya segenap guru dan pegawai SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 membulatkan tekad, membulatkan niat, dan memperbesar semangat untuk memulai kerja 1 tahun ke depan, mewujudkan visi misi sekolah dan mencetak generasi bangsa menjadi lebih baik. Hal itu tentu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Untuk itu
sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruhnya pengurus YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, komite yang selama ini tentunya telah banyak memberikan bimbingan, banyak memberikan arahan, sehingga sekolah tercinta ini menjadi lebih maju. Di dalam raker ini nanti kami semua guru dan pegawai memohon dengan sangat kepada bapak-bapak pengurus, bapak komite untuk kembali memberikan bimbingan dan arahan kepada kami dalam bentuk nasihat, dalam bentuk teguran, dalam bentuk ilmu yang tentunya kami masih sangat butuhkan. Tak lupa kami pasti juga sangat mengharapkan doa restu dari bapak-bapak pengurus, bapak komite, supaya jalannya kegiatan selama 1 tahun ajaran nanti menjadi lebih baik. Saya atas nama pribadi mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia rapat kerja tahun 2025-2026. Hari ini teman-teman mewujudkan hal yang luar biasa. Ruangan yang tadinya mungkin sangat biasa kembali lagi kami sulap menjadi luar biasa. Mudah-mudahan semua yang ada di sini menjadi nyaman. Request saya cuma satu, Bapak, untuk ruangan ini. Mungkin karena kepala sekolahnya perempuan ya. Request saya cuma wangi dan sejuk, tapi jadinya luar biasa. Sekali lagi saya terima kasih kepada panitia. Kiranya bapak-bapak pengurus, Bapak Rafiq yang barusan mundur ini dari Haji Kerso membuka raker SD Haji Isriati Baitur Rahman 2. Bapak Ibu, sekedar menginfokan semangat dari teman-teman selain menyulap acara, menyulap ruangan hari ini, nanti siang teman-teman ternyata masih semangat belajar. Di sela-sela acara raker, panitia mengadakan kegiatan IHT dengan mengundang narasumber dari dinas untuk mengasah ilmu kembali, untuk mentajamkan ilmu kembali berkaitan dengan kurikulum yang segera akan diberlakukan, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Insya Allah nanti teman-teman akan belajar. Karena padatnya acara yang rencananya raker SD Isriati Baitur Rahman 2 ini akan diselenggarakan secara maraton 3 hari ke depan, tanggal 1, 2 sampai tanggal 3. Tidak elok kiranya kalau saya berpanjang-panjang. Kalau kemarin dalam akhir sana sedikit saya ada baris lagu untuk rapat kerja kali ini. Saya akan menutup tanpa diminta cakep, tetap mau mengucapkan kata cakep ya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup sambutan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2. Kami haturkan terima kasih. Terima kasih dan selamat datang kami haturkan kepada Dr. Haji Bunyamin FPD dan Bapak Awaludin SESH. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Komite SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 kepada Bapak Muhammad Ja'far SAG. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi qudratihi tasirul kainat wa bi rahmatihi tughfarul dzunub wal khati'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tu'inna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ya amma ba'du. Sahibul fadilah al-mukarram Profesor Kiai Al-Hajj Muhammad Rafiq yang mewakili Yayasan IPKPI Masjid Baitur Rahman, Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, yang baru saja alhamdulillah kembali dengan selamat. Semoga Allah maj'al hajjahu hajjan mabruran, sa'yahu syai'an maskuran, wa dambahu damban maghfuran, wa tijaratahu tijaratan lan tabur, ya alimah mafsudur. Akhirnya minal dhulumati dan nur. Masih kumpul-kumpul, jadi nanti kita minta barokah doanya. InsyaAllah masih dalam kurun waktu 40 hari ini ijabah InsyaAllah kabul. Dr. Bunyamin MPD selaku Ketua Bidang Pendidikan IPKPI Baitur Rahman Jawa Tengah beserta segenap pengurus bapak-bapak yang terhormat dari yayasan, ibu kepala sekolah dan wakil serta seluruh guru, rekan-rekan guru dan karyawan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2, rekan kami Pak Awal yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk hadir. Pertama dan yang utama tidak lupa mari kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ini adalah merupakan alasan bagi Allah untuk menambahkan nikmatnya kepada kita. Jika kita mau bersyukur maka tentu akan dilipat gandakan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu la in syakartum la azidannakum. Dan juga syukur ini merupakan langkah awal kita untuk bagaimana kemudian kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan para rasulnya, para malaikatnya pun bersalawat kepada beliau, dan juga salawat ini semoga menjadi wasilah kita untuk diaku sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa di dalam rangka melaksanakan salah satu program yang mana ini adalah merupakan awal yang baik. Insya Allah kalau sesuatu diawali dengan baik maka insya Allah juga akan berjalan dengan baik. Dan kami sebetulnya sudah atas nama komite ini sudah lama, artinya anak kami ini sudah 7 tahun yang lalu berada di sini. Alhamdulillah kemarin dan mohon restunya ini insya Allah akan melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo. Tapi kemarin pada tanggal 30 itu ada pengumuman dari PT KIN tanggal 30 itu diterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini dilematis ini buat si Malakama.
antara UIN Jakarta atau Al-Azhar tadi. Mungkin Pak Jafar Sotik sama saya sama. Tahu persis perjalanannya. Si Happy ini alhamdulillah kemarin Pak mendapatkan kesempatan untuk di UIN Jakarta, tapi ini masih perlu istikharah antara, karena di Mesir sudah capai level 5 untuk ke grade yang ke-6, satu ini sedang proses ujuk dengan dosen di Mesir. Kalau doa restunya maka September insya Allah kalau jadi ke Mesir maka akan berangkat ke Mesir. Jadi sudah 7 tahun yang lalu kami sudah matur kepada Kiai Daroji untuk kemudian bagaimana, maka Kiai Ahmad Daroji itu tidak menjawab ya dan tidak terus atau tidak, tapi memberikan amsal, memberikan contoh bahwa beliau berkata, saya ini dulu namanya bukan komite, namanya BP3. Dulu di tempat anak saya belajar, anak saya sekolah, sampai anak saya punya anak 2, saya masih ketua BP3 di situ. Saya juga mencontoh Prof. Rafiq ini juga sampai sekarang masih ketua komite di SD Purwoyoso. Jadi khatal mamat, itulah hayat, itulah Masya Allah. Ini kalau kemudian ini bagian daripada sebuah pengabdian untuk hal-hal kebaikan untuk umat, maka insya Allah kami pun juga bersedia untuk melaksanakan dan melanjutkan ini. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam hal ini mungkin ada yang dibagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi ketika kita memasuki sebuah lembaga pendidikan, maka mungkin akan ada sebuah permisalan yang kemudian dibagi menjadi 4. Yaitu ketika sesuatu itu tidak baik, masuk dalam keadaan tidak baik, kemudian keluar tidak baik, maka itu wajar. Masuk dalam keadaan baik, kemudian keluar juga dengan baik, itu juga lumrah. Yang luar biasa tidak baiknya adalah ketika masuknya baik, keluar tidak baik. Itu luar biasa tidak baik. Tetapi di kuadran yang keempat, inilah yang kemudian harusnya kita masukkan adalah ketika masuk dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ataupun tidak berprestasi atau hal-hal yang kemudian menurut standar kita, menurut standar SDIT 2 itu dalam rangka rekrutmen murid-murid, misalnya dalam keadaan murid itu kondisinya tidak baik-baik saja dalam arti prestasi dan sebagainya, kemampuan dan sebagainya, tapi ketika nanti keluar, ketika nanti lulus itu dalam keadaan berprestasi, mempunyai karakter, mempunyai adab, mempunyai kemampuan, skill dan sebagainya yang baik, maka inilah hal yang luar biasa. Dan ini insya Allah yang tadi sedang dilakukan kawan. Jadi ketika menerima murid dalam keadaan yang mungkin ya biasa-biasa saja menurut standar ataupun menurut ukuran yang ditetapkan di SD Sejati 2 ini, tapi kemudian diterima, kemudian dalam proses begitu berarti ada proses yang baik di situ, maka insya Allah juga akan menghasilkan hal yang baik. Maka dengan demikian ini adalah awal untuk menjadi kebaikan adalah ketika melaksanakan rapat kerja, plan what you will do and do what you are plan. Jadi merencanakan apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakan apa yang sudah Anda rencanakan. Plan what you will do and do what you are plan. Dan ketika hal ini kemudian bisa menjadi sebuah arahan, menjadi acuan kita untuk bisa melaksanakan program-program, baik program mingguan, bulanan, bahkan tahunan, maka hal-hal tersebut insya Allah akan menjadi sebuah langkah yang kemudian bisa terukur, discernment. Jadi hal ini kemudian menjadikan apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu kemudian bisa dipantau, bisa dikontrol, bisa ditingkatkan, mana yang belum bisa dilaksanakan pada minggu ini, maka minggu depan bisa dilaksanakan, dan sebagainya. Itulah tujuan kita dalam melaksanakan rapat kerja ini. Dan kemarin saya masih terngiang-ngiang oleh apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Daroji, bahwa tidak hanya sebatas ilmu yang kemudian kita berikan kepada anak-anak. Kalau ilmu pengetahuan saja mungkin Bapak Ibu itu kalah cepat dengan anak-anak yang sudah main teknologi ataupun gadget itu bisa lebih cepat, apalagi sekarang teknologi AI yang kemudian kita bisa menanyakan apa saja dalam ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Tapi maka kemudian kita mempunyai sebuah keunggulan yang harus kita kedepankan,
bagaimana kemudian membekali anak-anak itu dengan adab, dengan akhlak, dengan karakter yang itu menjadi kekuatan utama kita untuk melangkah. Apalah artinya mempunyai ilmu tadi tidak berakhlak, apalah artinya mempunyai pengetahuan yang luas tapi tidak berkarakter dan sebagainya. Maka penguatan inilah yang harus kita miliki, dan kita mempunyai kebanggaan bahwa Istiati 2 insya Allah masih bertahan dan bisa berkembang dengan menggunakan atau mengedepankan karakter, mengedepankan akhlak, mengedepankan adab, karena al ilmu qoblal amal wal adab qoblal ilm. Jadi ilmu dulu baru kita beramal, tetapi harus didahului dengan adab dulu baru kita berilmu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat melaksanakan rapat kerja. Semoga apa-apa yang dihasilkan dari rencana-rencana ke depan bisa dihasilkan rencana-rencana yang baik, dan tidak hanya pada rencana saja, pada di atas kertas saja, tapi juga bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang akan direncanakan nanti. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua perjalanan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Komite SD Haja Istiati Baitur Rahman 2. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pengarahan sekaligus dimohon untuk membuka acara resmi acara rapat kerja SD Hajah Istiati Baitur Rahman 2 yang akan diwakili Ketua 2 Bidang Pendidikan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq Imam. kepada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin dan mohon maaf ini para pengurus, kalau pakai masker nanti mungkin suaranya agak kacau. Mudah-mudahan virusnya nggak menular. Karena dengan keawet. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sekretaris di Setopo, Saudara Umum, Pak Gadot, Pak Iskandono, Pak Bunyamin, Pak Dr. Mimin MPD, beliau ini dulu kepala dinas, kepala Bapeda, kita jadi dosen. Tapi tadi saya tanya sudah sampai mana, ternyata pakai 0 meter, jadi agak susah sih sepedanya nggak jalan. Karena beliau ini seharusnya nggak layak jadi guru besar, tapi persyaratan guru besar itu agak susah, butuh waktu. Tapi nggak apa-apa. Dan nanti pada suatu saat ada lembaga yang mau begitu ya, karena beliau ilmunya banyak. Ketua Komite SD Hajah Istiati Baitur Rahman 2, Pak Kiai Muhammad Ja'far bersama Pak Awaludin, kepala sekolah Bu Indah, pengawas Pak Amir, Pak Lawan, Bapak Ibu semua, wakil kepala sekolah, dan semua dewan guru yang berbahagia. Supaya nggak lupa, saya ingin melaksanakan perintahnya Pak Ketua Komite ya, untuk berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di ruangan ini berkesempatan menjadi tamu Allah ya, yang mengaminkan para malaikat. Lalu doanya, saya masih banyak dosa meskipun di Arafah sudah dicuci oleh Allah.
ala hadinnya wa nabi sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tubarrighuna wa iyyahum alladziina hadaru fi hadzal majlis ziyarat baitikal haram fi Makkahil Mukarramah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Madinatil Munawwarah wa ibadatil haji wal umrah bi rahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban bi ta'atika ya Allah wa ta'ati rasulika ya Allah bi baitikal haram fi Makkahil Mukarramah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa qulubin marad bi rahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa min kulli bin wal fawza bil jannati wa najati min nar wa afwa indal hisab. Allahumma jal hajjana hajjan mabrura wa sajjana sa'yan mashkura wa dambana damban maghfura amalana amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min dhulumati nadur. Allahumma rabbana la tata'lana fi majlisina hadza damban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa aiban illa satarta wala asiran li yaslam rabbana lana nafas wala hajatan ya la barida min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasna maqasidana wa maqasida akhina alladziina hadaru fi hadzal majlis ya Allah bi rahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa umura ahlina وأتنا الذين حضروا في هذا المسجد في أمور الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفور يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa panjenengan semua buat sekalian. Mungkin sebelum sambutan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu teman-teman yang menurut kalkulasinya memungkinkan. Saya ingin kutipkan dari Rasulullah tusyaddur rihal ila salah satu masjid. Masjidil Hadal wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak dianjurkan dengan sangat untuk bepergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidku ini kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjid Aqsa Palestina. Karena itu Bapak Ibu, Ibu dan Bapak semua yang sekiranya memungkinkan, karena waktu tunggunya sekarang di Jawa Tengah itu hitungan saya sudah di 36 sampai 38 tahun. Dan yang bisa merencanakan bekerja sama misalnya dengan
BMT atau di SMK juga ada BMT. Nanti kalau misalnya mampu membiayai untuk dapat porsi sebelum porsinya dinaikkan. Sekarang ini masih di angka 25 juta karena dalam informasi terakhir yang rencananya ini ada revisi undang-undang haji, penyelenggaraan haji, itu porsinya akan dinaikkan. Insya Allah saya yakin semua yang ada di hadapan saya ini akan diberi kesempatan oleh Allah menjadi tamunya. Nanti sambil daftar, kalau misalnya Mas Awal lah yang paling muda. Mas Awal sekarang umurnya berapa? Mas 20 ya? Kalau 235 tambah 36 berarti sudah 71. Saya bayangkan 71 itu saya masih butuh waktu 5 tahun lagi, Mas. Sekarang 66, alhamdulillah Allah memberi kesehatan. Jadi kalau daftarnya hari ini kemungkinan tahun berarti 36 tahun lagi baru bisa berangkat. Dan sambil menunggu antrian, kecuali yang khusus itu antriannya 8 tahun. Antara 200 jutaan kabarnya. Kemarin update itu daftar untuk haji khusus itu antrinya 8 tahun. Karena memang yang dianjurkan begitu. Ya, jadi ini soal bagaimana caranya nanti tanya sama Pak Ketua Komite. Baik, saya kira itu buat sekalian yang dimuliakan Allah. Saya tidak mendapatkan dawuh dari Pak Ketua Umum, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengawali semangat dari kepala sekolah tadi, semangat dari teman-teman Dewan Guru, juga support dari komite yang luar biasa. Karena sambutan dari ketua komite sebenarnya sudah cukup itu. Ya, kalau difahami, dilaksanakan, mulai dari yang bahasa Inggris, yang bahasa Arab, ya, kerjakan yang kalian rencanakan yang kalian kerjakan. Tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Saya kira-kira begitu. Apalagi ini di tahun baru 1447 Hijriah. Hari ini baru tanggal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tanggal 5 Muharram. Saya kira ini semangatnya baru dan semangatnya harus semangat hijrah. Bapak sekalian, saya termasuk sudah ngirim di WA grupnya YPKP dulu ya. Hijrah itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah harus 3 kali melakukan hijrah. Yang pertama, ketika sebagian sahabat masuk Islam, itu mendapatkan teror secara terus-menerus dari orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah merasa tidak mampu memberikan perlindungan pada mereka, lalu mengatakan, wahai sahabat-sahabat, untuk saya insya Allah dijaga, diamankan oleh Allah. Tapi saya tidak bisa melindungi kalian. Karena itu saya minta untuk sementara kalian hijrah dulu ke Habasyah, sekarang Ethiopia. Rajanya Nasrani. Yang saya baca di satu referensi, hijrah ke Habasyah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud. Tapi ada yang menyebut yang memimpin Utsman bin Affan. Dan waktu itu Saudara Utsman bin Affan sudah menjadi menantu Rasulullah. Hijrah ini dikuntit oleh utusan kafir Quraisy dengan membawa upeti yang rencananya mau digunakan untuk menyuap Raja Habasyah. Tapi karena Rasulullah sudah punya perhitungan politik bahwa Raja Habasyah ini dikenal sangat adil meskipun Nasrani, maka ternyata ini terbukti
bahwa utusan dari kafir Quraisy yang membawa peti itu tidak mampu menggoyahkan prinsip dan pendirian Raja Habasyah ini. Artinya suaka politik tetap diberikan kepada rombongan sahabat yang dipimpin oleh Utsman bin Maz'un itu, dan ketika semuanya sudah aman baru kembali lagi ke Mekah. Yang kedua, hijrah ke Taif. Taif ini pun juga haji menurut saya ini mudah-mudahan saya nggak riak, dan insya Allah saya tidak riak, baru dibuka belakangan karena sampai haji ke-19 itu baru 2 kali saya ke Taif, yaitu tahun 2022 dan kemarin ya, sempat ke Taif hari Selasa, kemudian Rabu, Kamis, ya Kamis itu Jumat pulang ke tanah air. Bapak sekalian, di Taif ini ada sahabat yang namanya Ibnu Abbas, makamnya di sana, dan ada 4 kepala keluarga yang sebenarnya masih ada hubungan dengan Rasulullah. Peristiwa hijrah ke Taif ini dilakukan tahun ke-10 dari kenabian, jadi 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah menyampaikan dakwah itu dari rumah ke rumah, termasuk kepada 4 keluarga yang masih ada hubungan saudara. Tetapi tidak ada satupun yang merespon, tidak ada satupun yang menerima, bahkan mereka memusuhi. Kehadiran beliau bersama sahabat Zaid, mudah-mudahan saya nggak salah, Zaid bin Harisah itu yang semacam ajudan setia yang menjadi sekretaris penulisan Al-Quran itu tidak membawa hasil, bahkan beliau dilempari pasir, dilempari batu, bahkan kena pelipis beliau dan mengucurkan darah yang membasahi baju gamis beliau. Sampai para malaikat Jibril dan para penjaga gunung itu marah. Mereka Jibril itu sempat minta izin kepada beliau, Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, saya dan para malaikat penjaga gunung ini akan menghabisi mereka. Di gunung itu sudah mengharik untuk membalas kekejahatan. Tapi Rasulullah apa jawabannya? Jangan. Mereka itu kaumku juga, tapi mereka itu tidak tahu. Itulah doanya yang terkenal. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahuinya. Kemudian setelah 10 hari di Taif, beliau balik lagi ke Mekah. Situasi tidak aman. Perjuangan beliau hingga 12 tahun itu beberapa catatan sejarah baru mencatat mendapatkan pengikut kurang lebih 200 orang. Ini bisa bayangkan 12 tahun, 3 tahun pertama dengan sembunyi-sembunyi, begitu masa Umar bin Khattab dilakukan secara terang-terangan, itu baru mendapatkan 200 pengikut. 1 bulan itu nggak dapat 2 orang. Mendingan bisa bayangkan. Ya, Bu Indah sekarang muridnya sudah memenuhi kuota ya, yang tahun baru ya. Orang sedikit. Itu aja bikin susah tidur. Karena kalau ditelepon Pak Bunyamin itu sudah gemeter dulu. Anda bisa bayangkan 12 tahun baru mendapatkan pengikut 200 orang. Maka mau tidak mau ini ada perintah dari Allah, Rahmat Muhammad, kamu tidak lagi kondusif, tidak lagi kompetitor untuk melakukan perjuangan di Mekah, karena di Mekah dia itu minus kekuasaan. Kemudian kamu harus pindah. Rasulullah sendiri sudah merencanakan. Maka ada namanya Baiat Aqobah, sampai
sampai 2 kali. Jadi orang-orang Madinah yang terlibat konflik berkepanjangan antara 2 suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, itu gara-gara rebutan kapling yang subur yang bisa ditanami kurma. Maka kalau ada kurma ajwa itu yang menanam Rasulullah ya, dengan wilayah-wilayah yang tandus, sehingga konflik ini antara suku Aus dan Khazraj itu nggak selesai-selesai. Begitu mendengar rencana Rasulullah mau hijrah ke Madinah, ini utusan 2 suku besar ini sudah mendatangi Rasulullah. Rasulullah, kami akan siap membantu. Maka muncullah kemudian kelompok yang disebut kelompok Ansar, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang hijrah itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Saya kira teman-teman apalagi yang mengajar sejarah itu sangat paham. Pada satu malam beliau sudah menugasi Ali bin Abi Thalib sebagai alibi untuk tidur di tempat tidur beliau, berselimutkan jubah yang beliau dapat dari Hadramaut, supaya orang-orang kafir Quraisy itu mengira bahwa Rasulullah nggak jadi hijrah. Itu peristiwa. Beliau tetap keluar rumah, mengambil pasir, kemudian membaca ayat dalam surat Yasin itu, waja'al min baini aydihim ya, apa itu ayatnya? Satwa satwa suruh dia, mereka nggak melihat itu. Dan beliau jalan menuju Gua Suf di Jabal Suf, itu kurang lebih 25 km arah selatan dan arah ke utara. Nabi saya sampaikan ini penting sebagai strategi. Mekah Madinah itu arahnya ke utara 425 km. Tapi ini karena beliau dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka jalan ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu diantar dengan mengendarai onta ke Jabal Suf, itu arah selatan. Jadi ini harus ada strategi itu. Baru setelah 3 hari 3 malam di Jabal itu pun juga dikutip. Ada anak muda yang beliau tugasi sebagai spion, jaga di depan mulut Gua Suf. Dan saya belum pernah naik. Kalau yang Jabal Nur, Gua Hira, saya sudah 3 kali masuk. Jabal Suf ini tinggi dan memang tidak banyak. Kalau yang di Gua Hira banyak sekali. Bahkan sekarang ini sudah banyak lampu sampai atas, terang-terangannya sudah banyak. Baru setelah 3 hari suasana aman, beliau melanjutkan perjalanan. Itu pun menempuh jalan yang tidak biasa dilewati oleh kebanyakan orang. Dulu dikenal dengan syari hijrah, tapi sekarang sudah karena jalannya sudah banyak tol semua, tapi nggak pakai bayar gitu ya. Bapak sekalian, mohon maaf, kenapa ini saya ceritakan? Inilah pentingnya kita memperbarui spirit kita, sehingga hadis tentang hijrah itu dikaitkan dengan al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Awal hijrah itu al-hijrah amma nafallah. Orang Islam itu adalah yang bisa menghadirkan kenyamanan, baik tutur lisannya maupun tangan kekuasaannya kepada orang lain. Maka ini kewajiban mulai dari Bu Indah sebagai kepala sekolah, wakil, semua jajaran dewan guru, ayo kita bangun kebersamaan, persaudaraan, hindarkan semaksimal mungkin jangan ada konflik. Rasulullah itu wanti-wanti, man kana fi qalbihi
Daratun min apa ya? Kalau ada kebencian sebesar biji zarrah itu menghalangi masuk surga. Itu kalau arti harfiahnya kan nanti surganya nanti nunggu mati dulu kira-kira begitu. Tapi kalau kita tarik ke sini, surga itu apa sih sesungguhnya definisinya? Hidup nyaman, hidup tenang, hidup damai, itulah surga. Maka disebut Rasulullah baiti jannati. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Maka nafiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran supaya bisa jadi surga. Nah, sekolah ini juga bisa dijadikan surga kalau di dalamnya tidak ada gesekan, tidak ada konflik, tidak ada kebencian. Mudah-mudahan nggak ada. Pak Rafi ngomong begitu ya. Mudah-mudahan nggak ada. Ya karena benci, cinta, senang itu manusiawi. Karena itu tugas kita ya bagaimana kita bisa merawat, bagaimana persaudaraan kita kedepankan supaya kita sama-sama berjalan. Karena menurut saya cara teoritis kalau orang berkonflik itu ngabisin energi. Maka satu saat Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayo amal afdal, apa perbuatan yang paling utama kerjakan? Jawab beliau tetap hanya dua kata, jangan marah, jangan benci, jangan nesunan, kira-kira begitu. Bapak sekalian, oleh karena itu untuk mengawali rapat kerja ini, kemudian nanti akan dijalankan. Ya, itu karena ini eranya efisiensi, kalau bisa selesai 2 hari ya 2 hari. Pemerintah saja mengirit waktu. Nah, kalau 2 hari bisa selesai, 3 hari hasilnya sama kan lebih bagus 2 hari. Itu monggo. Ya, kalau gini di lembaga swasta supaya ada penghematan energi, ya, waktu dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, guys sekalian, jadi ini bagaimana strategi tantangan ke depan kita banyak. Ya, kadang-kadang kalau ini yang lagi viral ini kan Pak Ain itu Gubernur Ain ya, tahu? KDM, Edi Mulyadi. Ya apa ya, algoritma medsos itu kalau sudah dibuka yang muncul kan itu terus. Semuanya Dedi, apalagi sekarang lagi PDKT dengan Gubernur Maluku Utara kan, yang ramai gitu. Sampai dicap dengan Gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten, setiap hari bisa bantu masyarakat 50 juta. Satu hari 50 juta dia bagi-bagi. Ya. Ketua 2 ya kalah. Bahkan nggak pernah bagi-bagi uang biasanya. Itu luar biasa. Bahkan kemarin sore itu saya nyetel radio itu ada perbincangan, ada seseorang yang sepertinya dia tim ahlinya KDM, diwawancara di radio gitu. Sekarang ini sudah jadi apa ya, semacam bahan yang akan ditiru di tempat lain, cuman bahasanya akan diolah. Karena tantangan anak-anak muda kita ini luar biasa itu mas sekalian. Oleh karena itu anak-anak nakal, apalagi soal narkoba, kemudian hubungan seks yang bahkan beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, data di BKKBN itu begitu mengerikan. Anak-anak usia 14-15 tahun itu sudah melakukan hubungan seks 20%-nya dari 60%. Jadi anak-anak sampai dengan usia 19 tahun, data BKKBN
itu yang sudah melakukan hubungan seksual itu angkanya di 60%. Saya nggak tahu nih apakah ketularan dengan bahasanya Benjamin Netanyahu yang selalu menganggap Iran itu adalah negara yang mengancam demokrasi gitu. Tapi begitu dibalas balik ya sekarang sudah puyeng Benjamin Netanyahu. Karena ada teori bahkan ini berlaku post-truth. Kebohongan yang diulang-ulang secara sistematis dan secara terus-menerus lama-lama akan dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, ini yang bahaya sekali. Anak-anak kita model hubungan laki dan perempuan sekarang makin ngeri, makin terbuka, makin susah dikontrol. Ini tantangan berat yang harus kita jawab. Karena itu sekalian, ini terkait dengan hal-hal yang direncanakan oleh Bapak Ibu semua. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi program utama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muhdi, yang pernah kita undang di forum Baitur Rahman. Tentu ada wilayah-wilayah yang bukan wilayah kita. Saya baca saja supaya nggak keliru. Itu 7 program unggulan itu yang pertama redistribusi guru ASN. Saya nggak tahu apakah Pak Gun yang dulu kepala dinas sudah dapat bocoran nanti SD 1-2 akan dapat kiriman berapa. Karena di sekolah-sekolah negeri saya juga banyak yang kurang. Banyak tenaga-tenaga P3K, bahkan ada yang honorer belum masuk P3K. Ini di sekolah negeri. Dan sampai hari ini saya masih ketua komite di SD Ngalian Kampus ini Pak Jafar. Di SMA 8 itu naik menjadi penasehat. Karena saya sudah gara-gara pengadaan mobil kemarin kerjasama dengan Danone itu bikin judek karena ada kejaksaan masuk juga. Yang kedua, pembaruan sistem manajemen kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nanti kalau ada informasi baru, tentu kepala sekolah yang perlu segera mensosialisasikan. Kemudian SPMP, saya kira sudah dikerjakan, masih menunggu terpenuhinya kuota. Kemudian penguatan karakter 7 kebiasaan Indonesia hebat, ini yang saya kira penting. Dan tadi saya sudah visi-visi juga, kalau bisa ini direspon dengan baik oleh atau dibahas nanti di rapat kerja ini, supaya anak-anak itu nanti punya record, apakah dengan buku semacam buku catatan kegiatan kalau bulan Ramadan begitu, misalnya hari Rabu tanggal berapa? 3 ya, tanggal 3 Juli itu anak-anak bangun jam berapa, jamaah sholat subuh di masjid mana, kemudian nanti datang sekolah karena dianjurkan ada senam, kemudian nanti nyanyi lagu Indonesia Raya, monggo diatur jadwalnya ini supaya nanti terpenuhi. Dan kalau ini bisa dilaksanakan, tolong jangan lupa ada rekaman videonya, karena ini juga penting nanti untuk memberikan informasi pada masyarakat kita. Karena kenapa tadi saya singgung Kang Deddy? Karena anak-anak nakal yang kemudian masuk di barak militer itu hasilnya itu sangat memuaskan. Bahkan orang tua jadi haru. Karena anak yang tadinya Masya Allah, saya sampai dapat kiriman ke masih di Mekah itu ada anak laki-laki mukulin orang tuanya hanya gara-gara tidak diberi uang atau apa. Orang tuanya sudah tua, perempuan lagi, Masya Allah. Mungkin kalau perempuan itu bisa perang itu antara bapak dan anak. Karena ibu nggak berani, nggak balas apapun gitu. Jadi 7
tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang mulai dari bangun pagi dan sebagainya. Kemudian yang pembelajaran yang perasaan disebut dengan deep learning, saya kira ini nanti tadi Pak Amir sudah cerita, kalau ada di antara teman-teman guru yang punya kesiapan, sekarang eranya ini jemput bola. Ya, tidak menunggu informasi, tapi bottom up, ya, dari bawah cari informasi, yang siap ikutlah. Kalau perlu misalnya nanti biar sekolah bisa bantu, ya dibantu. Dan yang berikutnya adalah soal AI. Buat sekalian, AI ini kalau kita tidak mengikuti masalah. Karena ini AI itu bisa menjawab apa saja. Jadi teman-teman, saya harap ini harus mengikuti sekaligus nanti menjadi filter ketika anak-anak belajar. Mungkin mereka kalau tanya kepada guru sibuk, itu tanya kepada GPT atau AI ini, jawabnya lebih cepat itu. Misalnya tanya sama ini Pak Amir Yusuf misalnya, itu langsung dijawab itu. Nah ini kalau guru-guru tidak mengikuti itu, nanti akan menjadi persoalan. Karena mau tidak harus diikuti, meskipun orang sekelas Elon Musk itu sudah menentang. Ya. Kalau perlu AI itu ya dibunuh. Ini ada anak muda yang mempunyai keahlian tentang AI itu dari Cina, kalau saya tidak salah, itu juga sekarang sedang mengembangkan yang luar biasa. Kemudian soal evaluasi, kemungkinan nanti akan ada ujian nasional. Ya, bagaimana yang pada masa Menteri Nadiem itu dihilangkan, itu akan diulang lagi, karena itu ya seleksi alamiah yang paling bagus saya kira, apalagi di sekolah swasta ini ya saya kira tantangan itu. Itu beberapa hal Bapak Ibu sekalian, karena itu nanti saya nggak tahu nanti untuk Pak Kepala Dinas ini Pak Bun ada alokasi waktu untuk menyampaikan bekal pada teman-teman atau tidak. Jadi kalau saya berharap nanti dialokasikan waktu, karena beliau ini juga ya pengalaman menjadi kepala dinas atau bahkan sampai sekarang masih jadi kepala dinas yang sesungguhnya. Sekarang kan penggantinya gitu. Saya masih ingat kita awal-awal dulu, yaitu supaya ini, tapi karena pemerintah ini sedang mengalami efisiensi ya agak susah juga gitu ya. Bapak sekalian yang berbahagia, saya kira itu beberapa hal. Oleh karena itu mengakhiri sambutan ini, ya saya ingin kutipkan, ya mangkana yaumuhu khairon min amsi fawarobi. Ini klasik. Jadi Rasulullah menyampaikan begitu. Hari ini harus lebih baik. Baik ini personal maupun sebagai guru maupun sebagai keluarga besar SD Hajah Isriyati Baitur Rahmat. Komite memberikan support yang luar biasa. Yang kedua, mangkana yaumuhu misla amsi bahwa khasir. Hari ini kalau sama dengan kemarin, maka Anda orang yang merugi. Lebih parah lagi, mangkana yaumu syarran min amsi bahwa mal'un au mabun. Berarti orang yang terlanat kalau sampai hari ini lebih buruk, lebih jelek dari yang kemarin. Alhamdulillah. Karena itu selamat melakukan rapat kerja selama 2 atau 3 hari, diatur bagaimana yang baik. Mudah-mudahan mampu menghasilkan rencana kegiatan yang mengakomodasi kebijakan pemerintah sepanjang itu baik. Kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peserta didik yang baik, yang menghadirkan tadi ya, akhlakul karimah,
yang menghadirkan budi pekerti, yang bahasa pemerintah itu karakter, ya, karena Rasulullah itu menegaskan nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu menjadi penting, sehingga banyak orang lulusan perguruan tinggi IPK-nya 4,0 atau bahkan 4,5 gitu ya, tapi kan nggak ada. Tapi karena akhlaknya bobrok, attitude-nya jelek, maka dia nggak laku. Karena kemampuan intelektual tanpa kemampuan attitude atau akhlak yang baik itu akan susah didandani. Dan di negara kita ini banyak orang pinter, tetapi yang akhlaknya bisa diandalkan itu susah. Maka kalau sampai hari ini soal ijazah palsu nggak selesai-selesai, ya itu karena sampai ada universitas pasar pramuka ya. Sampai pasarnya kobong ya, pasarnya dibakar untuk menghilangkan jejak, itu menarik itu. Tapi kita tidak masuk ke sana. Lagi selamat melaksanakan rapat kerja, mudah-mudahan menghasilkan putusan yang terbaik, dan mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat kerja ini menghasilkan keputusan yang terbaik dan bermanfaat, maslahat bagi para peserta didik, maslahat bagi semua Bapak Ibu Dewan Guru keluarga besar SD Hijazah Baitur Rahman 2 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian rapat kerja SD Hijazah Baitur Rahman 2 tahun pelajaran 2025-2026 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dari Ketua 2 Bidang Pendidikan YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA, kami haturkan terima kasih. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ansori SAG. Kepada Ustadz Ansori SAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sayyidi Rasulillah ajma'in. Bismillahi subhanallah. Bismillahi alhamdulillah. Bismillahi la ilaha illallah. Wa bismillahi Allahu akbar. Wa bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمك يوم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa sabaqa wal khatami lima sabaqa
nasiril haqq hadi ila sirat wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqan qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad syafi'il ummati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurun ala nurin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hadir rahmatihi wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azam wa ridwanikal akbar. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azam wa ridwanikal akbar. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azam wa ridwanikal akbar. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqan haqqan itu dijawab dengan kalimat cakep. Kali ini kami minta dijawab dengan kalimat cantik. Setuju teman-teman? Ya. Satu nyatot. Sudah siap dulu? Oke. Jalan-jalan bersama Bu Ari. Oh, kita ulang lagi. Jalan-jalan bersama Bu Ari. Tidak lupa membeli semangka. Rapat kerja kita jalani Demi ISPA 2 semakin jaya. Bu Nurul juga punya pantun? Iya. Oke, silakan Bu Nurul.
Baju kemeja dimakan ngengat. Ini belum ada jawabannya, cantik belum ada. Oke, dimulai lagi menurut. Baju kemeja dimakan ngengat. Cantik. Ngengat datang dari arah barat. Kalau kerja tanpa semangat, Pasti beban terasa berat. satu lagi Pak, satu lagi. Oke, silakan. Beli terasi sampai Kamboja. Cantik. Semangat pagi, selamat mengikuti rapat kerja. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada tamu undangan dan Bapak Ibu guru bisa foto bersama. Tim dokumentasi kami minta bantuannya. Sementara untuk bisa ditata dulu kursinya. Monggo bapak-bapak dulu yang dokumentasi, monggo kita aturi tinara untuk seluruh jajaran pengurus YPKP Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah untuk tinara ke depan. Mengambil tempat di belakang tamu dan sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak untuk mengambil tempat di belakang tamu dan Sebelah kanan diisi lagi Pak. Kiri, belah kiri.
Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Sambung. Dari sini kan bukan baik langsung. Monggo aturan anu dulu aturan kaki.
Iya.